Materi episode ke-60 bagian B, yaitu materi tentang menggambar, halal atau haramnya menggambar. AA ingin ingatkan ke kalian semua yang hadir di sini di Zoom terutama, takutnya ada orang-orang baru. Kalian harus nonton video yang 60 bagian A-nya di YouTube Abu Takeru, pembahasan tentang menggambar, yaitu YouTube Abu Takeru Kitab Tauhid episode ke-60 part 1. Karena di situ kita melakukan penekanan terhadap materi tentang ngegambar dari sisi akidah dulu. Karena kalian perlu penguatan akidah biar kalian tuh nggak muncul statement seperti orang-orang yang kagak ngerti gitu ya. Ih, di Islam mah dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ini orang-orang beginian kan rata-rata ngomong kayak gitu tuh karena nggak paham akidah. Makanya kalau kita ngebahas halal dan haram, usahakan banget kita kasih basicnya dulu, kasih tahu ke mereka kenapa Allah mengharamkan, kenapa Allah halalkan. Maka kita jelasin, ketika Allah haramkan, Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Ketika Allah haramkan, Allah tahu di yang haram itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang kita jelasin di pekan lalu, dan kita sekarang masuk ke pembahasan lebih ke fikihnya. Jadi agak ngejelimet, siap-siap buat kalian yang otaknya encer, gak usah nyatet tapi ya harus segera kalian paham. Tapi buat yang otaknya nggak encer dan yakin mayoritas dari kita nggak ngerti langsung, alias kita perlu ada catatan, ya udah catat. Ada yang bilang tapi kan saya dengan ngedengerin kajian juga nanti saya ngedengerin rekamannya juga. Sekarang pengen fokus ngedengerin kajiannya, nanti kalau mau nyatet mah pas dengerin rekamannya. Ya boleh-boleh aja sih, cuman emang semangat kalian bakalan sama antara sekarang dengan nanti. Bisa jadi nanti malah kalian pas lagi ngedengerin rekamannya sambil main futsal. Sehingga kalian gak bisa nyatet. Ya kan? Jadi mending sekarang. Dan ingat, nyatet itu dapat pahala. Walaupun kalian gak baca lagi. Kalian nyatet walaupun gak di murojaah tetap dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, catatlah ilmu dengan, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Sehingga kalau kalian nyatet, dibaca lagi kek, gak dibaca lagi kek, ya, kedelet kek, kalau misalnya yang diketik, kalau misalnya yang di buku mungkin kebakar kek, tetap sekedar nulisnya dapat pahala. Tapi yang ditulis jangan semuanya. Karena kalau kalian nulis semua yang AA ucapin, nantinya kalian bakalan luput dari banyak poin. Jadi cukup kalian ngedengerin konsen 100% misalnya, terus ada poin penting, nah catat poin pentingnya. Simple aja dulu. Jadi yang pertama kajian gini mah catatnya simple. Nanti kalau mau versi detailnya pas lagi ngedengerin ulang dari rekaman, gitu caranya teman-teman. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Teman-teman, Allah ngasih kita kebaikan dan nikmat agar kita ingat sama Allah. Dan Allah ngasih kita musibah dan segala hal yang bikin hati gak nyaman, itu juga agar kita ingat sama Allah. Maka siapapun yang sedang Allah uji dengan kebaikan, taruhlah di hati. Maksud diuji dengan kebaikan tuh diuji dengan nikmat. Ingatlah bahwasanya itu nikmat Allah yang kita harus bersyukur dan kita akan dihisap atasnya. Tapi di sisi yang sama takutlah kalau itu adalah bentuk istidraj. Karena banyaknya dosa kita dan Allah udah gak peduli sama kita, makanya Allah bukakan pintu dunia biar kita semakin lupa aja dari Allah. Tapi kalau kita lagi dapat musibah, kesulitan, kita istighfar atas dosa-dosa kita.
Karena besar kemungkinan musibah yang menimpa kita tuh karena dosa. Besar banget kemungkinannya. Tapi di sisi yang sama kita harus berharap bahwasanya hal itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. So buat kalian yang lagi sibuk ngurusin keluarga, nyari nafkah, berat, lagi orderan lagi sedikit, hujan, sakit, haraplah itu semua jadi penggugur atas dosa-dosa kita. Dan teruslah istighfar atas dosa-dosa tersebut. Ya, sambil minta kesabaran dari Allah. Karena apa yang Allah takdirkan atas hambanya pasti baik kalau hamba tersebut bisa menyikapinya dengan benar. Oke teman-teman, itu sebagai mukaddimah. Atau ada di antara kalian yang lagi kesulitan, dan itu adalah insya Allah jadi kebaikan terus. Dan kita juga harus mau mengusahakan diri untuk lebih sakit, lebih capek untuk kajian ya. Nyindir-nyindir kalian terus yang udah bilang, saya kalau lagi di Bandung pingin kajian sama pingin kajian sama pingin langsung. Coba mana ucapannya? Karena Allah akan hisap kita atas ucapan tersebut. Dan sedikit heran dengan beberapa murid Arizal yang tinggal gak lebih jauh dari Regan. Ya, tinggalnya lebih dekat dari Regan lah. Ya, tapi dia itu bisa datang rutin ke kajian Ustadz Nuzul, yang mana itu biaya mahal, ratusan ribu rupiah per sekali kunjungan. Tapi dia nggak hadir ke kajian ini, yang mana dulu dia bilang saya mau kajian rutin sama. Masalahnya gini teman-teman, nggak kajian sama AA dosa nggak? Ya enggak lah, masih banyak ustadz lain. Kalian jangan bilang dosa, emang saya siapa gitu. Gak kajian sama Rizal gak dosa. Ikut sama kajian Ustadz Nuzul bagus. Cuman kan kita tahu, bab yang dibahas Ustadz Nuzul adalah bab akhlak. Dan pembahasan yang Arizal bahas adalah bab akidah. Kalaupun emang mau rutin ke kajian Ustadz Nuzul, no problem. Tapi pastikan punya pelajaran rutin tauhidnya. Problemnya adalah enggak punya. Dan terjatuh ke dosa-dosa syirik dia ini. Nah itu yang jadi hal yang penasaran gitu, yang aneh. Udah dikasih kesempatan, bahkan udah bilang mau belajar, terbuka lebar gratis, kalaupun gak lewat sini ya dengerin rekamannya, tapi itu gak dilakuin semua. Tapi ketika ke kajian Ustadz Nuzul rutin, maka di sini teman-teman, sebenarnya Ustadz Nuzul sendiri kan sering nasehatin kita bahwasanya kita harus memprioritaskan ilmu. Dan kita tahu prioritas ilmu kita adalah ada pada tauhid, akidah, dan juga akhlak. Sehingga ketika akhlak udah bagus tapi akidah gak ada pelajaran rutin, itu jadi hal yang perlu di-upgrade dari kita. Nggak merendahkan, tapi menyalahkan. Ya, menyalahkan ya salah, yang salah disalahin dong. Tapi apakah merendahkan? Ya enggak lah. Nyalahin orang tuh bukan merendahkan dong. Narendra misalnya pakai kerudung panjang, ya salahin. Tapi nggak merendahkan ya, nggak merendahkan dalam artian Narendra bakal masuk neraka gitu. Oke teman-teman, itu mukadimahnya, dan kita sekarang masuk ke materi. Siap-siap teman-teman ya. Oke. Kita udah bahas tentang perkara halal haram dan lain-lain, itu udah banyak. Sekarang kita akan memulai kajian ini dengan sebuah fatwa dari Syekh Utsaimin yang dinukil oleh Ustadz Abul Jauza dalam blogspot beliau. Ustadz Abul Jauza tuh keren banget loh. Beliau tuh gak ada basic Islamnya, kuliah Islam gak ada. Beliau tuh basicnya tuh di IPB, jurusannya yang hubungannya dengan tanaman-tanaman kayak gitu, dengan alam aja, tanaman, binatang dan sebagainya. Tapi udah gak diragukan lagi keilmuan beliau, Ustadz Abul Jauza atau Doni Arif Wibowo. Itu keren banget keahlian beliau, retorika beliau, penulisan beliau, kelihatan banget cerdasnya. Promosi IPB ini jadinya. Oke teman-teman. Nah, beliau menukil fatwa dari Syekh Utsaimin ya, yang mana ini ada dalam Liqa'atul Babil Maftuh halaman 127 halaman ke-10. Halaman 127 soal nomor ke-10. Langsung terjemahannya aja ya. Ada seorang penanya yang bertanya pada Syekh Utsaimin, "Syekh, di zaman ini, dewasa ini, sebagian studio Islami memproduksi kartun
atau film animasi seperti tentang Konstantinopel, tentang negeri Najran atau Ashabul Ukhdud ya. Kalian pernah nggak ngelihat itunya, kartunnya? Pernah? Ya. Ada Konstantinopel, ada Ashabul Ukhdud gitu. Nah, film animasi itu mereka buat, yakni studio Islami, mereka membuatnya dalam rangka menyaingi film-film kartun yang buruk seperti Dragon Ball ya. Ini dari Arizal ya. Seperti dulu belum ada Dragon Ball, di zaman Syekh Utsaimin udah ada, udah kayaknya udah. Dragon Ball tuh jadul banget ya. Kayak misalnya film Naruto, Dragon Ball, apalagi yang sekarang teh yang Demon Slayer dan sebagainya, yang udah akidah-akidahnya tuh kayak gitu-gitulah, rusak ya. Apa hukumnya wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, dan sebelum ngasih jawaban Syekh Utsaimin, perlu kalian ketahui bahwa Syekh Utsaimin ini bermazhab Hambali. Ya makanya kalau ada yang bilang Syekh Utsaimin gak bermazhab, Syekh Utsaimin Wahabi. Syekh Utsaimin ini secara fikih banyak banget ngambil dari mazhab Hambali. Terserah mau disebut bukan mazhab Hambali atau bukan, tapi kalau kalian baca fatwa-fatwa beliau banyak mengikuti mazhab Hambali. Ya, oke. Syekh Utsaimin berkata, oh ya, dan Syekh Utsaimin ini termasuk yang banyak ngambil fatwa dari mazhab Hambali, dan kita tahu mazhab Hambali itu yang paling keras terhadap gambar. Sehingga kira-kira Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Oke, berarti ekspektasi kalian jawaban beliau apa? Nggak boleh, haram, titik. Iya gak sih? Tapi ternyata jawabannya di luar prediksi. Apa jawaban beliau? Aku berpendapat hal itu nggak mengapa, insya Allah. Karena kenyataannya sebagaimana yang kau sebutkan tadi, bahwasanya hal studio tersebut membuatnya dalam rangka untuk memalingkan anak-anak dari hal yang diharamkan. Setidaknya jika memang itu dilakukan, itu akan lebih ringan daripada kartun-kartun yang tersebut yang rusak akidahnya itu. Ya, jadi maksudnya kalaupun misalnya nggak benar, kalaupun perbuatan itu tetap nggak dibenarkan, bahasa kitanya ya, setidaknya itu tetap lebih ringan mudaratnya daripada kartun yang berisi tentang keraguan terhadap masalah akidah, pemeranan terhadap Tuhan semesta alam. Ini kan banyak ya jurus-jurus yang mana itu sifatnya itu emang menyaingi Allah gitu, kayak jurus-jurus menurunkan hujan, jurus-jurus ngidupin orang mati seperti Orochimaru dalam jurus Edo Tensei no Jutsunya, dan masih banyak lagi ya. Nah, apalagi itu Dragon Ball teh kalian tahunya itu apa, ngumpulin 7 bola terus teh datang dragonnya dan naga, terus teh si Son Goku-nya teh minta celana dalam gara masih ingat aja episode dulu gitu. Itu rugi banget udah dapat 7 bola terus mintanya celana dalam doang. Dan itu ya Allah, ini apa-apaan gitu loh. Bahkan itu Dragon Ball tuh kalau bandingkan dari seluruh anime yang ada, Dragon Ball tuh anime kafir yang paling kafir gitu teman-teman. Bayangin aja salah satu dewa yang level tingginya itu berbentuk anjing. Itu dewa kan berarti Tuhan ya, pembantu Tuhan atau apalah Tuhan versi mereka. Itu bisa kalah oleh robot cewek kecil namanya robot Arale itu ya. Dan itu Tuhan tertingginya tuh si tuyul, bentuknya tuh tuyul gitu. Dan si Tuhannya tuh seneng main sama Son Goku gitu. Ini ya Allah, ini akidah kok kayak gitu banget gitu ya. Masa bocil jadi Tuhan gitu ya, yang disentil aja nangis gitu. Nah jadi teman-teman, kata Syekh Utsaimin gak apa-apa bikin anime kayak gitu, atau setidaknya yang lebih ringan lah. Jadi bahasa kitanya kalau emang itu tetap gak boleh, setidaknya itu lebih ringan dah. Dengan adanya kartun itu bisa tersaingi. Dan memang sih di studio itu, di film apa Ashabul Ukhdud dan sebagainya tuh ada musiknya. Ya ada musiknya. Pernah nonton waktu di Imarat, karena itu sambil belajar bahasa Arab nonton Detektif Conan pakai dubbing bahasa Arab gitu ya. Itu lucu, emang itu lucu ya. Nonton Detektif Conan, terus apalagi banyak anime-anime di Imarat tuh kalau udah masuk perpustakaan teh, ada Digimon gitu pakai bahasa Arab itu. Ya pokoknya ngakak lah dulu pas ngelihat. Kalau orang-orang awam kan ngelihatnya, oh, ini kok banyak yang ceramah gitu ya, padahal bukan lagi ceramah itu, lagi ngomong bahasa Arab doang. Nah, oke. Dari situ teman-teman,
Kita paham tentang fatwa Syekh Utsaimin itu sebagai muqaddimah, apa yang nge-brainstorm kalian tentang kok bisa ya haramnya gambar yang kita tahu begitu haram, tapi kata Syekh Utsaimin nggak masalah atau setidaknya itu lebih ringan. Bukannya kalau udah haram-haramnya, apalagi kalau ancaman menggambarnya dosa besar banget. Kok bisa-bisanya beliau bilang nggak apa-apa gitu. Kan kalau mau memalingkan anak kecil dari kartun yang buruk bisa dengan yang lain. Contohnya dengan apa? Main kayak anak-anak Ariza main bebentengan ya, atau main bola, atau misalnya main kaleci dan sebagainya kan bisa. Tapi kenapa Syekh Utsaimin malah bilang nggak ada masalah atau itu lebih ringan lah. Nah dari situlah teman-teman harus paham bahwa ada perbedaan antara hukum menggambar, hukum melihat, hukum menyimpan atau memposting atau mempajang, itu beda. Kemudian juga nanti ada rincian lagi perbedaan antara menggambar untuk anak kecil, menggambar untuk diri kita, kemudian untuk menggambar dewasanya pun nanti ada rincian lagi. Intinya ini bukan cuman satu pembahasan tok haram menggambar makhluk hidup. Beres. Enggak. Tapi ada rinciannya. Dan disinilah ini kenapa perlunya ilmu filsafat ya seperti ini. Untuk memahami bahwasanya ada rincian-rincian yang pelik yang harus dipahami oleh kita. Sebenarnya nggak perlu ilmu filsafat sih dalam hal ini. Yang penting kita cerdas untuk bisa memberikan klasifikasi, ngerti kita insya Allah gitu. Nggak harus juga kita master of filsafat, enggak ya. Nah oke teman-teman, mari kita sekarang bahas biar kalian punya basic, biar kalian takut ngegambar dulu nih. Ya, jadi nggak bermudah-mudahan dalam ngegambar. Mari kita dengerin ancaman-ancaman dari Nabi SAW tentang hadis orang-orang yang menggambar. Hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari ya. Di mana Nabi kita SAW bersabda, "Waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah." Allah berfirman. Jadi Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, berarti ini hadisnya hadis apa? Qudsi. Allah berfirman, gak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Cobalah kalau mereka mau. Cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzi yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Itu ancaman kedua. Ancaman ketiga, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap pelukis atau pembuat rupa, pematung pelukis ya, musawir itu, setiap perupa berada di dalam neraka. Dan kelak setiap yang dia buat, baik itu patung atau gambar ya, akan diberi ruh kepadanya untuk menyiksa dirinya di neraka jahanam. Ya, simpelnya kalau AA misalnya ngebuat gambar Naruto, nanti sama Allah dihidupin tuh Narutonya untuk nyiksa Arizal di jahanam gitu. Nauzubillah. Kemudian selanjutnya hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuat rupaka di dunia, rupaka itu sekali lagi patung, gambar dan sebagainya ya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam rupaka tersebut, walau ia tidak akan bisa meniupkannya. Dan yang terakhir, Imam Muslim meriwayatkan Nabi SAW tuh ngasih tahu Ali ya, sehingga Ali bilang kepada sahabatnya yaitu Abu Al-Hayyaj, maukah engkau aku utus untuk suatu tugas yang dulu Rasulullah SAW juga mengutusku untuk melaksanakannya? Itu apa? Janganlah kamu biarkan sebuah rupaka kecuali engkau musnahkan
Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang menonjol, yakni menonjol lebih dari 1 jengkal, kecuali kau ratakan. Itulah teman-teman hadis yang ngeri banget untuk ngebahas tentang masalah gambar. Nah sekarang mari kita membuat rinciannya. Atau sekarang aku ingin ngasih tahu ke kalian hikmah diharamkannya menggambar, atau mau disebutnya hikmah atau alasan, bebas deh kalian mau ngomong apa, yang penting yang jelas inilah hal-hal yang patut kita ketahui kenapa ngegambar itu dosa banget. Yang pertama, perbuatan menggambar itu adalah sebuah perbuatan yang di dalamnya tuh ada unsur kita menyerupai Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Manusia bisa sih melakukan hal seperti yang Allah gimana ya bahasanya? Ada beberapa hal yang manusia lakukan, Allah juga melakukan, tapi Allah nggak ngelarang. Ya, contohnya Allah maha melihat, manusia juga bisa melihat. Kita nggak dilarang kan untuk ngelihat kita. Tapi ada beberapa perbuatan yang mana Allah telah tetapkan itu tuh khusus oleh Allah, khusus Allah doang yang boleh melakukannya. Manusia nggak boleh. Dan diantaranya adalah apa? Menggambar atau membuat patung. Ya, itu udah Allah tetapkan sebagai kekhususan bagi Allah. Maka kita nggak boleh membuatnya. Karena kan membuat patung itu beneran ya awalnya tuh nggak ada loh. Awalnya nggak ada bentuknya, lalu kita mengimajinasi dan kita akhirnya ngebuat dengan sedemikian rupa sampai sempurna mata, hidung, mulutnya itu jadi kayak ciptaan baru aja. Nah itu tuh hak khusus, haknya Allah. Itu khusus hak Allah untuk melakukannya, nggak boleh dilakukan oleh manusia. Kalau ada yang nanya kenapa kayak gitu, ya dengerin episode yang 60 bagian A ya. Udah lama aja jelasin panjang lebar, malas kalau harus ngulangin. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita tahu itu ancamannya begitu besar banget di hari kiamat. Terus nanti juga bakalan disuruh niupin ruh ke dalam apa yang kita gambar tersebut. Kemudian juga itu jadi sarana menuju kesyirikan. Ini sarana menuju kesyirikan. Ngegambar makhluk hidup, atau salah ya ngomongnya, bukan makhluk hidup ya. Menggambar makhluk berruh. Kenapa Arizal harus ralat? Jangan bilang makhluk hidup. Karena kalau kita udah ngomongnya makhluk hidup, kebanyakan dari kita langsung mindsetnya inget sama makhluk hidup versi biologi. Yang mana biologi itu makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan dalam istilah Islam, yang dimaksud makhluk hidup yang diharamkan untuk menggambar itu hanyalah manusia dan hewan aja. Artinya kalau misalnya tumbuhan gak apa-apa. Gitu. Makanya kenapa kalau lagi ngisi ceramah kurang cocok kalau ngomong gak boleh menggambar makhluk bernyawa. Tapi yang lebih cocok gak boleh menggambar makhluk berruh. Apa yang bedain tumbuhan sama hewan? Ruh. Kalau secara logikanya yang ngebedain tumbuhan dan hewan apa? Tahu nggak? Akal. Hah? Akal. Akal. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang ngebedain itu ya banyak perbedaannya, cuman yang apin kalian tahu adalah kalau binatang dipukul sakit. Kalau hewan diinjak kalau tumbuhan dipotong kagak sakit. Itulah perbedaan ketika ada ruh dan tidak ada ruh. Kalau ada ruh itu sakit kalau misalnya ditonjok. Tapi kalau tanaman ditonjok salam binjai deh. Gak akan sakit itu pohon pisang. Cuman yang rusak gak boleh. Dan itu salam binjai itu yang dipukul-pukul tuh pohon pisang yang udah gak bisa berbuah lagi. Ya. Oke, lanjut. Nah teman-teman, Yusuf Qaradawi ngasih fatwa kayak gini loh. Ngegambar manusia full kayak gitu ya, ada wajahnya full manusia atau apapun ya yang makhluk berruh, itu tuh diharamkannya dulu karena dikhawatirkan jadi sarana menuju kesyirikan. Tapi di zaman modern ini itu udah nggak berlaku. Orang-orang menggambar tujuannya murni just for fun, bukan lagi untuk disembah. Maka larangan menggambar jadi nggak ada. Artinya sekarang menggambar hukumnya jadi boleh.
Kalau orang awam ngedenger fatwa Syekh Yusuf Qaradawi ini akan nerima, iya juga ya. Kalau dulu kan emang buat disembah, sekarang mah kan ngegambar emang bener-bener just for fun. Lagi ada waktu luang pengen ngegambar si di Attack on Titan misalnya, ngegambar si Eren dan sebagainya gitu. Just for fun aja. Kenapa harus diharamkan? Kan sekarang mah nggak disembah lagi. Maka kita jawab teman-teman. Gini logikanya. Sekarang mayoritas di dunia ini agamanya apa? Kristen, Nasrani. Walaupun Nasrani terpecah antara Kristen Katolik dan Protestan, tapi kalau digabung kalau digabung Nasrani mereka. Orang-orang Nasrani nyembah apa? Patung. Nyembah patung. Padahal negara yang katanya paling maju nomor satu sedunia dalam hal kekuatan dan sebagainya, dalam hal kecerdasan dan sebagainya kan Amerika. Iya nggak? Amerika kan negeri nomor satu dan mayoritas orang Amerika apa? Kristen, Nasrani. Padahal mereka orang yang termaju, mereka orang yang terdepan dalam hal duniawi. Mereka orang-orang terkuat, mereka orang-orang terintelek, bahkan orang-orang terkaya sedunia ya orang-orang Nasrani semua kan. Si Elon Musk, Jeff Bezos dan sebagainya itu kan orang-orang Nasrani. Orang-orang cerdas, orang-orang super kaya, tapi kok mereka jadi penyembah patung? Sehingga nggak masuk akal. Fatwa Syekh Yusuf Qaradawi ini bukan nggak masuk akal, nggak apa ya, nggak realistis. Dia bilang dulu disembah, sekarang nggak disembah. Mereka buat benar-benar for fun. Tapi ternyata sekarang orang-orang yang mayoritas penyembah gambar itu, penyembah patung itu adalah orang-orang yang termaju, terlogis kata mereka. Sehingga terbantahkan fatwa Syekh Yusuf Qaradawi ini nggak benar. Dan kita harus ingat zaman dulu juga emang patung dibuat bukan untuk disembah ya di zaman Nabi Nuh. Patung dibuat untuk sekadar sebagai monumen, sekedar untuk pengingat jasa-jasa dari pahlawan, bukan untuk disembah. Tapi 10 generasi kemudian jadinya nyembah. Ya, jadi teman-teman, gak benar fatwa ulama yang bilang gak apa-apa gambar, gak apa-apa bikin patung. Kalau bukan untuk disembah mah gak apa-apa. Yang haram tuh kalau mau disembah doang. Ini fatwa kayak gini, fatwa yang harus kita kritisi dan kita tinggalkan. Karena kalau nggak ditinggalkan bahaya. Orang-orang awam awalnya bilang, oh nggak apa-apa ya bikin patung asal bukan disembah. Tapi lama-lama setan ngebisikin lagi sampai ada pembuat patung Yesus yang ketika 25 Desember bilang apa? Alhamdulillah laris katanya kayak gitu. Astagfirullah. Alhamdulillah laris. Bikin patung yang nyebabin murtad, bilangnya alhamdulillah laris. Dan itu sekarang udah banyak orang-orang tipe kayak gitu teman-teman. Yang saking awamnya terhadap agama sampai kayak gini. Dan itu bukan hal yang dimaafkan loh. Itu kesyirikan akbar nomor 1. Gak dimaafkan orang yang ngebuat patung berhala untuk dijual, untuk disembah oleh orang-orang Nasrani, maka itu murtad dari Islam kalau pelakunya Muslim. Ya, oke. Jadi poin nomor 1 yang perlu kalian pahami adalah siapapun yang berpendapat gambar, bikin patung, no problem karena bukan untuk disembah, itu pendapatnya salah titik. Dengan argumentasi yang tadi udah sampaikan. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini masih aman Zoom teman-teman? Aman? Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya teman-teman, mari kita ngebahas tentang beberapa poin. Jadi sekarang ngebahas tentang nggak terlalu terstruktur banget. Jadi kalian siap aja nyatet sendiri poin nomor berapanya bebas. Oke, yang pertama adalah bikin patung. Bikin patung hukumnya menurut kesepakatan ulama kecuali pendapat nyeleneh. Ya, kecuali pendapat nyeleneh. Oke, jadi kalau ada yang nggak sepakat dengan pendapat ini, berarti itu pendapatnya syadz, nyeleneh, nggak boleh diambil. Ingat, kalau pendapat nyeleneh nggak boleh diambil. Kalau kalian berani-berani ngambil semua pendapat nyeleneh, hancur iman kalian.
hancur Islam kalian. Nih, mau ngasih contoh sebelum lanjut ke pembahasan tentang ini. Kalau kalian mau beragama dengan cara yang ngambil semua pendapatnya nyeleneh, satu, nikah boleh tanpa wali dan tanpa saksi. Ada pacar langsung nikahin boleh. Dan boleh juga di pesta pernikahannya minum wine asal jangan dari anggur. Contohnya miras yang gak dari anggur apa aja? Dari beras. Jadi apa? Sake ya. Boleh. Pokoknya wine, miras apapun asal jangan dari anggur itu halal hukumnya. Dan kalian juga boleh nanti pas lagi pernikahannya jangan lupa untuk menghidangkan daging anjing pakai sayur kol gitu ya. Jangan lupa ya. Terus habis itu kalian jangan lupa juga sewa wanita-wanita yang Kristen atau Yahudi atau orang-orang non-Muslim untuk nyanyi di depan panggung, karena bagi mereka kan gak wajib nutup aurat, jadi kita gak apa-apa ngeliatin aurat mereka gitu ya. Terus apa lagi Sob? Pendapatnya nyeleneh, munculin semuanya teman-teman. Munculin. Hancur agama kalian. Gak boleh kita beragama dengan milih pendapat-pendapat nyeleneh dari mazhab A, B, C dicomot gitu ya. Nantinya hancur. Jadi kalau udah ada pendapat nyeleneh itu kita buang. Bukan bermaksud kayak merendahkan ulama bla bla bla, bukan. Tapi kita tuh demi menjaga agama kita, kalau pendapat nyeleneh ya dibuang. Jangan dibiarin dan harus kita kritisi. Kadang-kadang orang-orang yang sok bijak, kalau kita ngebuang pendapat nyeleneh itu, kita diserang lagi, kamu gak hormati ulama. Yang gak gitulah konsepnya. Saya tetap hormati ulama, tapi pendapat nyeleneh gak boleh diambil. Kan ada ulama yang lurus bilang neraka gak selamanya. Padahal bilang neraka gak selamanya itu udah menentang ayat Quran belum? Iya. Kecuali kalau neraka orang Islam, mungkin iya gak selamanya karena orang Islam nanti akan masuk surga. Tapi kalau bilang neraka itu gak kekal, itu kan pendapat nyeleneh. Kebayang kalau kita ambil pendapat itu bisa murtad kita. Oke teman-teman, baik. Sekarang teman-teman untuk bikin patung manusia atau hewan. Patung harimau yang giginya ompong tadi yang viral. Eta jelas hukumnya haram menurut seluruh ulama mazhab. So kalau ada yang bilang boleh, udah buang pendapatnya. Buang. Gak dianggap itu syadz namanya. Pendapat syadz. Kalau mau latihnya SYADZ, syadz. Oke. Selanjutnya, gambar yang ada di apa namanya? Bukan di bingkai. Gambar yang ada di daratan 2 dimensi. Daratan 2 dimensi. Di alas ya, di alas yang 2 dimensi. Contohnya apa? Tembok, baju, kertas, ya. Apa punya 2 dimensi? Batu, kalau kita ngegambar di batu 2 dimensi. Saya gambarnya di kertas tapi gambarnya 3 dimensi. Gambar 3 dimensi mah itu cuma tipuan mata. Walaupun kelihatannya 3 dimensi tapi hakikatnya tetap 2 dimensi, ya enggak? Kenapa 2 dimensi? Ada yang tahu alasannya? Misalnya ngegambar Naruto dengan super realistis tapi itu tetap dianggap 2 dimensi. Kenapa? Karena gak ada volumenya. Mengharapkan jawaban itu cerdas banget ya Raffi. Kalau kalian yang belum kepikiran jawaban itu berarti kalian matematikanya perlu UN lagi ya kalian. Kenapa dianggap itu 2 dimensi? Karena gak ada volumenya. Tahu volume gak? Volume itu kalau udah panjang, lebar kali tinggi. Ya. Dan itu gak ada kalau kalian gambar di kertas, mau super realistis apapun tetap aja itu 2 dimensi. Tetap 2 dimensi. Disobek ya udah robek gitu. Sedangkan kalau 3 dimensi itu ya ada ruangan di dalamnya. Paham sekarang teman-teman? Jadi tolong pahami baik-baik ketika A bilang 2 dimensi, kalian tuh jangan mikirnya stickman gitu ya. Enggak, 2 dimensi itu maksudnya apapun gambar, walaupun yang 3 dimensi atau 4 dimensi kayak, tapi kalau alasnya apa tadi? Tadi ngomong apa? Permukaannya, bukan permukaan. Tadi bukan ngomong permukaan. Alas. Enggak. Bukan media. Tadi sempat ngomong. Awalnya ngomong alas terus ngomong apa gitu.
bukan volume. Udah, ya alas dah, alas. Nanti apa yang ngedengerin ulang ceramah kadang-kadang udah muncul hilang lagi. Pokoknya kalau alas buat ngegambarnya yang jadi si tempat kita menuangkan gambarnya adalah 2 dimensi, maka itu udah 2 dimensi. Mau gambarnya serealistis apapun tetap 2 dimensi. Nah, untuk gambar yang 2 dimensi, di sini memang ulama khilaf. Ulama beda pendapat kalau di sini. Kita akui. Ya. Emang gimana khilaf ulamanya? Kalau menggambar kenapa ulama bisa khilaf? Karena ada satu hadis di mana Nabi kita SAW bersabda setelah beliau membahas tentang haramnya gambar, beliau bersabda kecuali gambar yang ada pada pakaian. Pakaian 2 dimensi, 3 dimensi? Dua dimensi. Jadi 3 dimensi pas sudah dikancingin, digituin jadi kayak baju, jadi kayak apa? Ya ngerti lah kalian, pakaian 2 dimensi. Kalau gambar di pakaian kayak gini 2 dimensi teman-teman. Ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, ketika beliau mengharamkan ngegambar, lalu beliau bersabda kecuali gambar yang ada di pakaian. Nah disitulah akhirnya muncul perbedaan pendapat di antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat gambar 2 dimensi, kalau yang digambarnya itu adalah manusia dan hewan, maka hukumnya tetap haram. Tetap haram. Tapi dalam mazhab Maliki, mazhab ini memakruhkan untuk menggambar yang ada di 2 dimensi. Dan ini pendapatnya pendapat minoritas ulama. Pendapat syadz bukan? Bukan. Kalau pendapat syadz mah buang, nggak boleh diambil. Kayak yang menghalalkan bikin patung, buang ya mah. Buang, nggak boleh diterima. Tapi kalau pendapat yang menggambar itu boleh, asal 2 dimensi, itu pendapat mazhab Maliki. Tapi itu pun bukan halal banget. Tapi apa hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh, bukan halal. Bukan halal dalam artian bebas gambar, tetap dibenci. Gitu. Oke, itulah untuk gambar 2 dimensi. Nah, lalu teman-teman, rincian selanjutnya adalah apakah mutlak, kalau kan pendapat yang insya Allah pendapat yang hampir bisa dipastikan benarnya, ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, adalah haram menggambar manusia, hewan, mau itu di kertas, mau itu di tembok, mau itu di batu, 2 dimensi tetap haram. Nah, ada nggak sih pengecualiannya? Yang mana kita jadi boleh gitu loh. Nah, disinilah teman-teman kita masuk poin selanjutnya, yaitu Nabi kita SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Daud atau Hasan minimal, patung atau gambar itu intinya ada pada kepala. Sehingga kalau kepalanya dihilangkan maka hukumnya menjadi tidak seperti gambar yang diharamkan lagi. Sehingga boleh intinya. Kalau kita ngegambar atau bikin patung, dihilangkan kepalanya, maka itu jadi kayak bukan gambar lagi, jadi kayak pohon aja. Kayak pohon kan, kalau misalnya pohon kita tebang kepala orang gitu ya, yang tersisa kan tangan kayak gini ya, itu jadi kayak pohon ranting kayak ranting pohon kan jadinya. Makanya beliau bersabda boleh. Gitu. Dari sinilah kita tahu kesimpulannya, kalau kita punya patung kayak manekin, terus apa lagi? Ya manekin kayak gitu, itu boleh. Yang dipotong kepalanya, jadi cuma sampai leher doang. Tambahin aja sekalian darah-darah di sini gitu ya biar horor. Atau kita pakai manekin di sini, terus habis itu di atasnya pakai bola basket gitu. Itu nggak apa-apa karena bukan wajah, bukan kepala, tapi bola basket. Jadi ininya potong, terus bola basket di atasnya. Ya karena kan kadang-kadang kalau misalnya mau jualan kerudung nggak ada bagian kepalanya, gimana nanti maunya ngatu apa terbang gitu ya kerudungnya tuh. Cuman leher terus habis itu kerudungnya terbang kan serem jadinya. Nah jadi ya perlu ada, tapi nggak boleh dengan kepala. Si patungnya harus dengan kayak bola kayak gitu aja, bola atau misalnya segitiga kayak atau apalah kayak gitu. Nah teman-teman, jadi ada pengecualian dalam masalah menggambar, yaitu kalau misalnya memang si kepala, kalau patung ya, kepalanya diilangin itu jadi halal, boleh. Ya, itu nggak ada masalah.
Jadi kalau kalian pingin bikin apa namanya harimau dan sebagainya, silakan bikin sampai leher, kemudian bagian kepalanya jadi pakai helm misalnya kayak gitu ya, itu nggak apa-apa. Adapun gambar, kalau Syekh Utsaimin berfatwa, kalau gambar itu nggak harus kepalanya hilang total. Artinya ada kepalanya boleh, rambut, telinga, jenggot, tapi hilangkanlah bagian mata, hidung, dan mulutnya. Alasan beliau membolehkan hal itu adalah Allah tidaklah menciptakan manusia dalam wujud seperti itu. Ya, kalau orang wajahnya nggak ada mata, hidung, dan mulutnya, nggak mungkin bisa hidup. Kenapa? Napasnya dari mana, bro? Masuk lewat mana napasnya? Jadi nggak ada manusia kayak gitu. Kalau manusia yang wajahnya datar ada sih ya, pernah ngeliat, tapi pasti ada lubang hidung lah kayak gitu atau mulut. Karena kalau nggak ada lubang sama sekali nggak bisa makan, mati pasti. Nah, karena itulah kenapa Syekh Utsaimin membolehkan gambar tapi bagian mata, hidung, mulutnya dihilangin. Nah, tapi teman-teman, di sini ada lagi khilaf ulama. Yakni berdasarkan hadis tadi di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, gambar tuh intinya ada pada kepala, maka kalau kepalanya dihilangkan jadi bukan gambar yang diharamkan. Nah, di sini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama cenderung ke pendapat sesuai teks hadis, yaitu kalau gambar patung yang dihilangin apa? Kepalanya. Kalau mau jadi halal. Tapi sebagian ulama berpendapat yang dihilangkan gak harus kepala. Yang dihilangkan tuh apapun yang kalau dihilangkan dia gak akan bisa hidup. Artinya kalau misalnya jari dihilangin, masih bisa hidup gak? Masih. Kalau tangan dipotong ini masih bisa hidup gak? Masih. Jangan ngomong pakai yang apa bahasa ilmiah, tapi kalau dipotong nanti darah semuanya keluar dari arteri dan habis darah mati kalau kayak gitu. Enggak, bukan gitu maksudnya. Yang kalau dipotong langsung instant kill, ya. Dada dipotong, mati. Nah, menurut sebagian ulama, kalau dipotong bagian apapun dari tubuh yang mana itu nggak mungkin bisa hidup, maka itu halal. Potong misalnya bagian dada, jadi boleh gambar kepala full sampai dada boleh. Atau kalau yang dilakukan oleh sebagian drawer adalah sketcher atau penggambar yang udah paham ilmu ini. Jadi ketika mereka mau gambar Naruto, caranya adalah mereka gambar dulu kepala Naruto dengan sempurna, mata, hidung, mulut, tapi cuman sampai leher doang. Lalu kemudian mereka kasih 1 senti di bawah lehernya, ada sambungan leher lainnya, kemudian baru badannya. Jadi dengan cara itu mereka nggak melakukan keharaman karena mereka telah melakukan pembunuhan terhadap Naruto-nya. Ya, mereka pertama gambar kepalanya dulu tanpa badan, bisa hidup nggak? Nggak. Kemudian badan tanpa kepala bisa hidup nggak? Nggak bisa. Tapi setelah itu jangan disatuin, jangan disatuin. Tetap harus ada terpisah 1 senti atau 2 mili gitu. Nah, ini pendapat sebagian ulama yakni yang dipegang oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Kalau A pribadi, A lebih cenderung ke pendapat mayoritas ulama dalam memahami hadis tadi, yaitu kalau emang gambarnya mau halal, emang harus dipotong kepalanya full. Titik. Kalau gambar berarti harus gak ada mata, hidung, dan mulutnya. Jadi percuma kalau kepala lehernya dipotong, itu tetap haram hukumnya. Kalian silakan pilih. Kalau misalnya kalian lebih cenderung ke pendapat Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, maka kalau kalian mau gambar free, silakan. Kalian mau gambar anime, tapi kepalanya dulu, dan pastikan setelah kepala loncat. Lehernya jangan nyambung sama badan, tapi harus terpotong. Kemudian habis itu badannya, seperti itu. Tapi ngambil kehati-hatian. Mending kalau ngegambar full body, tapi tanpa mata, hidung, dan mulut, itu lebih aman. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun pendapat Ustadz Muhammad Abdul Twasikal pun cukup kuat sih dari segi argumentasinya. Nah, setelah udah kita bahas ini, berarti gimana tuh hukumnya bikin komik, bikin animasi dakwah? Jelas gak ada masalah kalau kita memenuhi poin-poin tadi ya. Bikin komik, bikin animasi dakwah, itu gak apa-apa. Bahkan kalau kita bikinnya untuk anak-anak kecil, maka semua pembahasan tadi itu udah lewat aja.
Karena kalau kita ngegambarnya buat anak kecil kayak bikin Nusa dan Rara, kemudian kita bikin Upin dan Ipin, maka pembahasan tadi tuh terlewatkan semua. Kenapa? Karena memang dikecualikan untuk anak-anak. Di mana sahabat Nabi SAW dulu membuatkan mainan, berarti kan semacam patung gitu ya. Tapi mainannya itu emang diperuntukkan untuk anak kecil. Bukan gambar tapi mainan boneka gitu ada kepalanya. Dan para ulama berkata dalam hadis ini terdapat rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan terhadap pembuatan patung yang emang tujuannya untuk anak kecil. Apalagi gambar yang ditujukan untuk anak kecil itu terdapat rukhsah. Yang namanya keringanan itu berarti hukum aslinya nggak boleh, ya nggak sih? Hukum aslinya nggak boleh. Sehingga nggak tepat tuh fatwa sebagian yang bilang kayak gini. Ya itu kan maksudnya patung yang dibuat oleh sahabat Nabi SAW tuh ya kepalanya udah dipotong karena sesuai hadis Nabi SAW harus dipotong. Ya kalau kepalanya dipotong itu bukan rukhsah lagi. Kalau kepalanya dipotong hukumnya apa? Halal kan ya? Lalu apa makna dari ucapan ulama terhadap hadis tersebut? Ini adalah keringanan. Ngapain yang halal diringanin, ya enggak? Justru karena ada teks hadisnya, ini adalah sebuah keringanan, yakni untuk bikin patung untuk anak kecil, mainan untuk anak kecil berbentuk boneka alias patung. Karena di dalam hadisnya tertulis ini adalah sebuah keringanan, rukhsah, membuktikan bahwasannya yang dibikin oleh sahabat tuh patungnya full atau enggak full? Full. Ada kepalanya. Karena kalau emang nggak ada kepalanya, ya itu bukan keringanan lagi, wong emang halal gitu. Paham teman-teman di sini? Ini pentingnya argumentasi dari filsafat tuh untuk kayak gini contohnya teman-teman. Kalau orang yang nggak belajar filsafat nggak akan bisa ngerinci sampai gini. Tapi sekali lagi belajar filsafat tuh bahaya kalau udah masuk ke filsafat akidah. Makanya yang penting mah udah belajar Islam aja. Belajar akidah yang benar. Kemudian kalau ada pembahasan-pembahasan kayak gini kita tinggal ngikut kepada fatwa ulama. Gak usah kita belajar filsafat dengan mendalam apalagi kalau udah ngebahas tentang akidah. Ya. Oke teman-teman, semoga kalian paham akan poin-poin ini. Lanjut, sekarang bagaimana tentang hukum membuat benda-benda mati tapi dikasih mata, hidung, dan mulut. Nah, fatwa dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini boleh. Ini boleh. Ya, karena ngegambar mata, hidung, dan mulut tuh bukan kepala. Ngegambar mata, hidung, dan mulut tuh bukan muka juga. Mata, hidung, dan mulut ya mata, hidung, dan mulut. Gak bisa disamakan dengan kepala. Sehingga ketika kita punya tayo, punya bis yang kemudian dikasih mata, maka itu hukumnya tidak sama dengan menggambar makhluk hidup. Begitupun kalau misalnya kalian ngegambar apa lagi? SpongeBob boleh. Kalau Patrick jangan. Karena Patrick mah emang basicnya emang makhluk hidup. Ya, berroh. Terus apa lagi? Yang kira-kira berroh teh. Kalian tahu Pac-Man? Tahu nggak Pac-Man? Musuhnya Pac-Man tuh kan kayak jelly-jelly gitu ya. Nah si jelly-jelly itu kan ubur-ubur. Kalau ubur-ubur kemudian dikasih mata, ubur-ubur ya kayaknya. Ya, dikasih mata, hidung, dan mulut jangan kalau kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ngasih mata, hidung, dan mulut pastikan ke benda yang emang basicnya benda mati. Paham di sini? Nah, plankton nggak boleh. Plankton benda hidup. Hidup mati sih plankton. Binatang plankton teh. Nah, berarti film Cars boleh ya. Dari sisi gambarnya iya, karena kan Cars mobil dikasih mata, hidung, dan mulut, itu game favorit anak di PSA gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan nyimpan atau ngeposting atau ngegantung deh ya. Kalau tadi kan kita ngebahasnya tentang menggambar. Sekarang kita ngebahas tentang bagaimana dengan menyimpan atau ngepajang. Kalau yang bisa dianalogikan dengan memajang adalah memposting. Ya, memposting, walaupun nanti untuk memposting ada rincian tersendiri sih. Karena postingan itu gini ya, kalau aku punya gambar terus dipajang, gambarnya di sini terus nggak? Ya, sebelum AA robek tetap di sini ya. Tapi kalau kalian ngeposting di handphone misalnya, itu kalian itu bisa hilang dalam sekejap dengan cara mencet back. Lalu ketika kalian balik lagi ke layar, muncul lagi, mencet back, hilang total lagi.
Karena itu sebenarnya untuk ngeposting di media sosial itu ada rincian lagi. Sekarang AA mau ke ngeposting atau apa namanya teh, ngepajang yang emang real dulu, belum masuk ke media sosial ya. Untuk memajang atau memiliki gambar, kalau itu untuk dipajang, maka kalian akan dengar nih fatwa-fatwanya ya. Kita akan memulai dulu dari fatwa mazhab Hanafi, di mana Imam Marghinani, M-A-R Ghin G-H ya, Al-Marghinani, jika gambar itu ada pada bantal yang terletak ya. Bantal yang dimaksud bukan bantal buat kepala, tapi bantal untuk diduduki pantat sebagaimana yang banyak di Jepang atau sekarang di yang lesehan-lesehan kan suka pakai itu ya, pakai bantal. Nah, jadi yang dimaksud bantal di sini sekali lagi bukan bantal untuk kepala, tapi bantal untuk pantat ya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Marghinani. Gambar yang ada di bantal yang terletak, oke, atau tikar yang terbentang, maka itu nggak apa-apa. Karena dengan demikian gambar itu diinjak-injak. Berbeda jika bantal itu ditegakkan atau gambar itu ada pada tirai, maka hal itu dibenci alias makruh. Karena yang demikian itu mengandung unsur penghormatan terhadap gambar. Ya. Lanjut, selanjutnya Imam Al-Hasfaqi. Susah banget namanya, pakai shad, Hasfaqi. Tidak makruh jika gambar itu di tempat pijakan kakinya. Pijakan kaki apa? Welcome ya, apa? Keset ya. Tidak makruh kalau gambar itu ada pada keset atau di tempat duduknya, karena gambar tersebut dihinakan. Ini ada dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar wa ma'ahu Hasyiyah Ibnu Abidin. Oke, ada Hasyiyah Ibnu Abidinnya jilid 1 halaman 648. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut masih di mazhab Hanafi juga. Ibnu Nujaim berkata, dapat disimpulkan bahwa makruh sholat dengan cincin yang gambarnya kelihatan jelas, gambar makhluk hidupnya kelihatan jelas. Dan tidak makruh kalau sholat dengan membawa kantong yang berisi koin-koin yang padanya terdapat gambar-gambar kecil. Karena ia tersembunyi dan tidak jelas. Dan dapat disimpulkan pula, tidak makruh untuk sholat dengan menggunakan baju yang bergambar. Gambar apa? Makhluk hidup. Namun baju tersebut dilapisi oleh baju lagi yang tidak bergambar. Karena dengan demikian jadi tertutup. Kalian punya gambar Naruto, baju yang ada gambar Naruto-nya kan banyak anak-anak kecilnya Team 7 gitu ya. Naruto, Sakura, Sasule ya, sama si Kakashi Sensei. Nah, itu kan banyak tuh anak-anak kecil kayak gitu. Itu lapisin pakai jaket kayak ya. Maka itu nggak makruh. Tapi kalau didiemin gak ditutupin pakai jaket lagi, maka itu hukumnya makruh menurut mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Maliki, Ibnu Qasim berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang gambar-gambar yang ada pada tiang-tiang, kubah-kubah dan menara-nara. Itu berarti 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. Ya. Lalu ia menjawab ini makruh. Karena yang demikian itu termasuk ciptaan, maksudnya ya gambar ciptaan, gambar makhluk hidup gitu ya. Adapun yang ada pada baju, tikar dan bantal, maka yang demikian itu termasuk sesuatu yang dihinakan. Maksudnya gini, untuk menggambarnya kita tahu dalam mazhab Maliki dimakruhkan. Tapi kalau setelah udah punya gambar kemudian dipajang itu makruh. Adapun kalau misalnya setelah ngegambar disimpan di bawah, ngegambarnya tetap makruh. Tapi perbuatan nyimpen gambarnya di bawah adalah perbuatan yang nggak masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya A ngikut mazhab Maliki, A ngegambar Naruto terus dipajang, berarti A melakukan makruh berapa kali? 2. Udah gambarnya makruh, tempel lagi makruh. Tapi kalau A ngegambar Naruto terus disimpan di keset, A ngelakuin makruhnya sekali doang. Tapi kalau kita ngikut pendapat mayoritas ulama bahwasanya menggambar makhluk hidup Naruto tuh haram misalnya, maka kalau A menggambar Naruto terus dipajang, berarti yang A lakukan apa itu? A melakukan haram
karena menggambarnya, dan A melakukan makruh karena memajangnya. Adapun kalau setelah agama Naruto A injak-injak, berarti A ngelakuin haram menggambarnya, dosa besar, tapi halal disimpannya di kaki gitu. Ngerti di situ? Oke. Ini udah jam 10, kalian teh ngangguk-ngangguk teh karena pingin cepet beres atau gimana? Harus beresin ini teman-teman. Panjang sih panjang, cuman mau gimana lagi. Dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syarbini berkata, ketentuannya adalah bahwa jika gambar makhluk bernyawa itu ada pada benda yang terhinakan, maka nggak apa-apa. Dan jika tidak, maka tidak boleh. Kalau mazhab Hambali ini keras, diharamkan menggantung benda yang bergambar makhluk hidup, menutup dinding dengannya dan mentaswirnya, menurut pendapat yang lebih tepat dalam mazhab Hambali. Mau simpulkan. Jadi, kalau gambarnya udah jadi, gini deh. Hukum menggambar, menurut 4 ulama mazhab, mayoritasnya berpendapat apa? Menggambar makhluk hidup haram. Kecuali mazhab siapa? Maliki yang membolehkan gambar tapi makruh hukumnya. Itu kalau ngegambar ya. Ini kesimpulan biar cepet nih. Adapun gambarnya udah ada, orang lain yang bikin, terus kita bawa gambar tersebut ke rumah, lalu gambarnya kita hinakan, seperti dijadikan keset, dijadikan sebagai alas duduk, dijadikan sebagai tikar, maka itu ulama seluruh mazhab sepakat hukumnya boleh. Jadi kita nggak bikin gambarnya, tapi setelah gambarnya ada kita disimpan di bawah, itu ulama semuanya sepakat hukumnya boleh. Makruh nggak? Nggak makruh. Paham ya? Ngegambar udah, ada gambar lalu dihinakan udah. Sekarang tinggal apa? Yang ketiga? Memposting atau ada gambar tapi dipajang. Nah itu gimana? Kesimpulannya, dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh, dalam mazhab Maliki hukumnya makruh, dalam mazhab Syafi'i hukumnya nggak boleh, tapi nggak jelas makruh atau haramnya. Kalau dalam mazhab Hambali hukumnya haram. So buat kalian yang masih seneng bikin ngepajang-pajang gambar kayak gitu, kalian berada antara makruh atau haram. Manapun yang nanti benar, itulah yang nanti di hari kiamat akan Allah judge. Tapi kalau kita taklid ke makruh, ya udah makruh hukumnya. Ya cuman ya sebagai muslim ya kita harus hati-hati ya. Ini antara makruh dan haram loh, bukan makruh dan halal. Bukan haram dan halal, tapi makruh dan haram. Sehingga menjauhinya lebih aman. Nah, adapun untuk memposting atau kita emoticon, memposting di media sosial, ini sebenarnya atau pengen jaga amanah, tapi ada salah satu ustadz yang terkenal banget, Yulian Purnama, tapi beliau udah ngelarang untuk kasih tahu ini sih. Jadi udah deh, nggak mau bilang ini kata beliau, tapi udah terlanjur ngomong ya. Nggak mau bilang ini kata Ustadz Yulian Purnama ya. Ini mah dari Arizal pribadi aja. Bahwasanya memang sebagian ulama berpendapat untuk memposting di media sosial atau di media elektronik itu hukumnya nggak seperti kita memajang di media yang paten. Karena di media sosial itu memang atau di digital itu bener-bener nggak paten gitu. Kita ngeposting dengan mencet back aja udah langsung hilang. Bahkan ketika kita misalnya ada mouse aja, mouse-nya digedein lagi di komputer, kita pakai mouse kursor ya, dan kursornya kita gedein segede gaban misalnya, ketutup semua gambarnya kan. Nah jadi itulah kenapa Syekh Asim Al-Hakim ketika ditanya, Syekh apa hukumnya kita memainkan game yang mana di situ kita bikin karakter, beliau bilang walaupun itu makhluk hidup tapi kan kita nggak bikin karakternya, kita cuma memainkan yang udah ada, maka nggak ada masalah. Berarti kalau kalian bikin game, kalian main The Sims, boleh nggak kalian nge-edit badannya? Nggak ada masalah, badan diedit. Tapi kalau untuk wajah, udah itu harga mati. Nggak boleh kalian ada pembuatan wajah, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau badan, dibikin badannya kekar, kurus, ceking, gembrot, itu nggak masalah. Karena menggambar bagian leher ke bawah itu emang no problem sama sekali. Paham sampai sini ya? Sepertinya sudah terbahas semua, alhamdulillah. Dan pernah ngisi ceramah bareng sama yang salah satu
pembuat animasi Quran Production, atau yang terkenal itu apa? Free Quran. Free Quran ya, Education, yang I'm the Best Muslim ya. Episode terbaru yang aku lihat itu keren banget, itu perangnya kayak perang Naruto, itu beneran keren banget. Tapi itu Islami ya, Islami. Nah, itu kenapa? Gambarnya ada kepalanya, terus nggak ada lehernya, lanjut ke bawah. Beliau cerita, Kak Arizal, bahwa ketika beliau dulu ngegambarnya full wajah, leher ke bawah, itu beliau tuh ada perasaan sombong. Tapi ketika wajahnya dihilangkan, mata, hidung, mulut dihilangkan, kemudian diganti jadi Hamzah, lalu lehernya juga nggak ada, itu beliau jadi lebih tawadu, lebih kerasa aja, lebih bisa ngejaga hati. Kalau dulu pas gambarnya full wajah, bahkan beliau nggak mau ngegambar wajah, beliau ikut ke pendapat Arizal di mana wajah tuh haram hukumnya untuk digambar walaupun dipisah dari leher. Dan beliau punya inisiatif, apa sih, matanya diganti dengan huruf Hamzah. Nggak tahu ya apakah itu boleh atau enggak ya. Jadi matanya diilangin, hidung mulut diilangin, tapi ditaruh misalnya brokoli, wortel, timun gitu ya. Itu nggak berfatwa boleh, tapi mungkin itu inisiatif dari beliau pribadi. Ya seperti itu. Nah beliau ngerasa emang bener ya. Jadi kayak ngerasa nyaingin Allah banget kalau udah ngegambar wajah tuh. Makanya saya berhenti dan sekarang ya kita ngelihat keren banget animasi-animasinya. Oke, sepertinya itu semua udah beres. Mungkin malam hari ini akan lebih malam sedikit ya. Sekitar 12 menit lagi. Jadi jam 10.15 baru kita beres kajiannya karena penting buat tanya jawabnya juga. Silakan buat yang punya pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Link animasi Islam di mana? One Kids Production ada di YouTube. Ya. Oh ya, kalau ngelihat gambar itu hukumnya beda ya dengan ngeposting. Kalau ngelihat gambar itu, kalau kata Ustadz Christian Ragil, ya hukumnya tergantung apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat misalnya patung, berhala, terus misalnya kita lagi main game, ada berhala dan sebagainya, terus kita ngeliatin, maka hukumnya kita ngelihatnya dengan senang, bahaya tuh akidah kita. Tapi kita ngelihat dengan kebencian, bagus. Ya kalau ngelihat dengan kebencian harusnya diapain? Dimatiin atau di skip scene-nya. Jangan melihat dulu aku benci, tapi lihat itu keren juga ini ya, geraknya si dewa-dewa ini. Wah bahaya kalau kayak gitu. Oke. Apa hukumnya menggunakan platform seperti Sims untuk membuat beragam wajah untuk diperuntukkan untuk melatih AI? Pengenalan wajah, bukan AI yang menghasilkan gambar seperti Stable Diffusion. Karena terkadang menggunakan foto asli manusia. Karena kalau menggunakan foto manusia asli ada permasalahan terkait etika dan biasanya datanya sedikit. Kalau pakai platform semacam Sims hanya untuk ambil foto wajahnya gimana? Wah ini terlalu berat, nggak berani untuk ngejawab ya. Kalau patung-patung hewan yang di TK itu berarti halal ya, karena itu yang ngebuatnya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Enggak untuk anak kecil ya itu ya, untuk anak-anak kayak itu dibikinnya. Ya. Ada yang mau nanya dari kalian, Sok? Ada? Silakan Naren. Bagaimana kalau hukum foto? Hukum foto ya. Kalau foto menurut pendapat yang lebih kuat adalah halal. Video kamera juga halal, ya. Tapi yang difoto beneran jangan yang aurat. Teman-teman jangan jadi meremehkan masalah aurat ya. Jangan, karena itu bisa jadi penyebab hidayah dicabut loh dari kita. Artinya kalau kalian ngefoto, nge-upload cewek-cewek teman-teman kita yang masih terbuka auratnya, kalau kalian tuh lagi ngefoto beneran foto yang manfaat, lalu ada di pojokan kecil ke bawah dan kita lupa ngeedit, ya itu masih bisa dimaafkan kita. Karena itu mah ya kayak Ariza lagi bikin video dakwah di Borma tentang Lailatul Qadar. Bener fokus sama dakwah. Di pojok kiri atas ada iklan kacamata cewek barat pakai kacamata kayak gini. AA-nya aja nggak nyadar, tapi kok ada follower yang nyadar gitu ya. Ini ente lagi ceramah ngeliatin ke Arizal, kok bisa-bisanya ngeliatinnya jelalatan kayak yang lain sih. Nah itu gak usah dipikirin teman-teman. Gak usah dipikirin. Sesuatu yang sifatnya tuh minim kayak gitu. Dan itu bukan inti, itu tuh tersinyalir. Tapi kalau kita emang sengaja, teman-teman kita yang aurat, yang masih kelihatan, terus habis itu kita foto dan kita post, aduh takut sama dosa jariah deh. Ya, mulailah rasa takut dengan dosa jariah, terutama yang di medsos teman-teman. Harus punya ketakwaan kita teh. Karena bisa jadi itu penyebab hidayah dicabut.
Terkait malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar makhluk hidupnya, itu berlaku untuk ruangan atau satu rumah. Nah ini nggak bisa ngejawab pasti ya, tapi ada sih fatwa ustadz yang bilang kalau di kamar kita udah usahakan hilang semua gambar, saya berharap malaikat tetap masuk ke kamar kita. Walaupun di rumah yang lainnya tetap ada gambar. Tapi apakah sholat jadi nggak sah? Ya tetap sah bro. Tetap rumah bisa diberkahi, tetap diberkahi bisa. Nabi SAW dulu ketika di Mekah sholat dan di sekelilingnya masih ada berhala kan. Ya, kita pun ketika di rumah kita nggak bisa ngilangin semuanya karena banyak alasannya. Pertama, ada gambar-gambar milik ayah kalian. Kalian nggak bisa tuh langsung comot, buang. Atau Ariza sebagai kepala keluarga sebenarnya punya power. Tapi untuk ngilangin semua gambar nggak bisa. Terutama di uang merah. 100.000 kalau dibuang itu wah mubazir. Atau di susu dan sebagainya lah. Pokoknya banyak yang nggak bisa hilangin. Ada juga sih yang sebenarnya bisa hilangin tapi ya masih berat gitu untuk satu persatu dihilangin. Apalagi ketika cenderung ke pendapat gambar tersebut adalah makruh. Ya, makruh. Ngegambarnya apa? Haram. Tapi gambarnya ada di tempat-tempat yang mulia makruh. Tapi ya usahakan lihat rumah Rizal free, nggak ada gambar sama sekali. Ini kalau ini yang di dulu ada Ultraman kayak gini itu mah Zaid waktu masih kecil. Ya namanya juga anak kecil nggak apa-apa. Ya. Tapi sekarang udah pada dicabut-cabutin kok. Ya. Ada yang mau nanya dari kalian? Ya silakan Faris. Habis Faris Raffi ya. Ya, kalau kita punya kayak misal kartun Naruto sebagai macamnya kayak spray terus cover, guling atau alas mouse itu gimana? Ya. Untuk dipakai. Untuk spray Naruto, spray apa kasur itu nggak ada masalah. Ya karena itu dipantatin, dikentutin sekalian ya kalau lagi tidur. Untuk Naruto di mouse ya kayaknya itu termasuk dihinakan deh kayaknya ya, Allahu alam. Terus di mana lagi? Bed cover gitu. Bed cover. Selimut gitu. Nah kalau selimut itu kita nggak menghinakan di situ karena kita ngejadiin itu di atas kita ya. Kalau spray kita tindiin, tapi kalau bed cover di atas. Hukumnya gimana ya tadi, kembali ke makruh kalau berdasarkan mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau Hambali emang haram di situ, haram. Harus digimanain kalau dalam mazhab Hambali biar jadi halal? Coret aja kepalanya ya, dicoret kalau emang kita mau nyari aman. Tapi kalau misalnya kita repot ya semoga dimaafkan ya. Kalau robot gitu hukumnya gimana? Nah kalau robot teman-teman itu kan benda mati. Tapi robotnya jangan yang super realistis kayak manusia. Contohnya apa coba robot yang kayak manusia banget? Astro Boy. Kalian suka gak itu zaman dari Astro Boy? Gak pernah lihat ya? Itu anak kecil lucu banget loh. Itu si Astro Boy itu robot yang kayak manusia banget. Kalau robot yang gak kayak manusia itu contohnya dulu ada namanya robot Kabuto yang suka makan semangka, tahu nggak kalian? Oh kita beda generasi. Awas jangan pada nge-YouTube kalian pengen lihat robot Kabuto gimana ya suka suka makan semangka. Kalau Transformer gimana? Transformer tuh mirip helm sih, ngelihat ya. Lebih mirip ke helm. Jadi kepalanya helm. Wallahu alam itu masih remang-remang, nggak berani. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyari aman, mending jangan. Doraemon, nah Ustadz Aminur Baiz bilang nggak apa-apa karena Doraemon teh robot, bukan robot Doraemon teh, tapi kayaknya beliau tasawurnya keliru deh. Doraemon tuh walaupun emang di ceritanya itu robot, tapi secara fisiknya itu mah kucing banget. Itu mah kucing banget sehingga nggak boleh. Ustaz Aminur Baiz waktu di Masjid Dago bilangnya itu robot, jadi nggak apa-apa karena itu benda mati. Tapi itu tasawurnya keliru. Ya cuman respect ke beliau nggak langsung nasehatin di tempat ya. Waktu dulu beliau ngasih fatwa itu. Robot-robotan udah tadi. Bagaimana dengan menggambar ilustrasi anak kecil tapi diperuntukkan untuk dijual suatu marketplace luar negeri? Menggambar ilustrasi anak kecil. Kita ngegambar tapi bukan untuk anak kecil ya. Iya kan? Gak boleh kalau kayak gitu. Ya, gak boleh. Kata sebagian warga, musang wek-wek. Apa wek-wek? Oh, kucing Doraemon musang itu deh. Oke, ada yang mau nanya Raffi? Silakan. Ya mungkin hampir sama sih tadi pertanyaan yang terkait apa klien luar negeri ya, misalnya sebagai ilustrator buku anak gitu ya.
Jadi diperuntukannya mungkin lebih ke anak-anak, tapi kadangkala juga ada banyak yang beli itu justru kayak para ilustrator yang lainnya gitu sebagai bahan referensi mereka gitu untuk menggambar gitu. Dan kalau misalnya di luar negeri itu kan jarang banget kan, kalau misalnya aja topik buku anaknya itu tentang parenting gitu, pasti mau nggak mau kadang-kala si ibunya itu nggak pakai hijab lah gitu. Jadi si penggambaran itu apakah sama dengan gambar aurat? Baik. Jadi kalau misalnya gambar yang nggak nutup aurat, wallahu alam, kalau gambarnya yang nggak nutup aurat tapi nggak realistis banget, itu haram nggak apa-apa. Ustadz Wira Bahrun pun menggambarkan itu cewek-cewek nggak nutup aurat, cewek-cewek kampung, tapi kan gambarnya nggak realistis banget. Adapun kalau gambarnya realistis banget kayak misalnya Sakura, Hinata kayak gitu kan gambar ceweknya realistis, bahkan nggak sedikit orang-orang yang akhirnya ngejadiin mereka sebagai istri-istri mereka kan ya. Ya orang-orang dengan kelainan mental, kelainan seksual, mereka ngejadiin si Hinata, Sakura sebagai istri mereka. Nah, itu nggak boleh kalau kayak gitu, ya. Apalagi di bagian lekukan-lekukan yang tidak seharusnya digambar itu jadi buruk. Nah, kalau misalnya gambar cewek, kayak coba aja lihat Ustadz Wira Bahrun. Bukan Wira Bahrun, Abu Nada ya, Abu Nada. Kan di situ ada warga kampungnya gitu ya. Itu kan cewek-ceweknya cuma pakai singlet, tapi kan ya itu bukan gambar, nggak bisa kita bilang aurat, itu kan gambar gitu lah. Itu gambar rambutnya dan kita ngelihatnya juga nggak mungkin ada nafsu asli. Itu mah kayak sosis aja, sosis dikumpul-kumpulin sama rambutan dan sebagainya, nggak mungkin ada nafsu kita. Sehingga itu mah kayak kayak gambar ya benda-benda mati aja kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau yang realistis jangan, jangan. 2 menit lagi terakhir. Kalau Ya, Ahmad dulu. Jadi, saya pengen kesimpulannya kalau misalkan nonton itu hukumnya gimana, nonton anime sama baca komik itu Oke. gimana? Jadi kalau nonton anime, kalau kita ngambil ke misalnya ya, pahit-pahitnya kita mengkiaskan nonton sama dengan majang. Karena kan perbuatan nonton tuh kita nyalain kan, sengaja nyalain. Ini mah kalau pahit-pahitnya ya, kita ternyata sama di mata Allah, bahwasanya nonton itu sama dengan kita majang. Maka kembali ke pendapat ulama tadi apa? Antara makruh kalau mazhab Maliki dan Hanafi, atau haram kalau dalam mazhab Hambali. Tapi kalau ternyata pendapat yang lebih tepat, karena kan ini fikih yang mana hanya Allah yang tahu yang benarnya. Ini cuma fatwa ulama yang kontemporer gitu. Di zaman Nabi kan nggak ada, sallallahu alaihi wasallam, video game tuh nggak ada. Di zaman A juga dulu ada video game kayak gambarnya stickman kabeh gitu. Zaman sekarang aja video game dimana jadi realistis banget tuh. Nah kalau kita ternyata hukum tontonan di dunia digital atau di TV dan sebagainya adalah seperti gambar yang tadi saya sebutkan, yaitu beda hukumnya, jadi lebih mirip ke video kamera, maka itu jadinya boleh. Itu dari sisi ngelihatnya ya, dan dari sisi membiarkan ada video tersebut di rumah kitanya yang kita bahas. Adapun kalau dari sisi story-nya itu lain cerita. Dari sisi story-nya membiarkan anak-anak ngeliatin kartun-kartun seperti misalnya si Krishna dan sebagainya yang udah rusak bahkan akidahnya, itu bisa jadi kekafiran akbar. Gak boleh kita biarin teman-teman. Sekali lagi ketika AA ngeliatin anak Rizal film Hunter x Hunter aja, itu pertama musiknya dihilangin. Terus kedua, AA berusaha untuk setiap scene yang ada kesalahannya itu dijadiin sebagai bahan untuk edukasi. Ini lihat, ini haram. Lihat orang-orang di Jepang akidahnya gini, lihat kehidupan di Jepang kayak gini. Dan ketika ada scene di mana si Netero alias si ketua Hunter ngelawan semut pakai jurus Buddha, itu mah udah bilang ini kafir akbar, ini kita wajib membencinya, dan itu langsung skip episodenya. Langsung skip. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar keras kita kalau masalah akidah mah. Karena kalau nggak digituin jadinya normalisasi. Orang habis nonton Harry Potter kemudian dia ngucapin semua mantra Harry Potter. Itu karena normalisasi, teman-teman. Bahaya, teman-teman. Bahaya, ingetin aja. Takut apa kalau mati dalam kondisi kafir, takut banget asli. Oke, itu aja. Raffi tadi apa?
Nah, tadi ada pertanyaan yang belum ini sih. Apa Yang tadi? apa? Kalau misalnya kliennya itu ternyata ya memang tujuan mah untuk anak-anak kan edukasi anak-anak, tapi ternyata ada aja yang justru yang menikmatinya Dari para orang tua. Kalau tujuan penggambarnya untuk anak kecil tapi dinikmatin orang tua, tetap kita sesuai niat kita ngegambar untuk siapa kita. Tapi Allah tahu loh, kita cuman niat itu cuman basa-basi atau emang real. Allah tahu. Jadi nggak bisa kita tuh lagi pingin ngegambar. Terus habis itu pas kita lagi mau gambar, biar nggak haram, niatin buat anak kecil. Itu cuma niat sekunder buat anak kecilnya. Niat utamanya kitanya pengen apa? Emang pengen ngegambar, nggak boleh. Kalau misalnya emang pengen ngegambar untuk anak kecil, emang ada hajah yang kita lihat. Hajah itu ada kebutuhan urgen yang kita punya dugaan kuat. Sahabat bikin patung itu gara-gara apa? Gara-gara anak-anaknya nangis karena kelaparan pas lagi puasa Ramadan. Berarti kan ada urgensi di situ. Nah kalau kita nggak ada urgensi tiba-tiba ngegambar lalu kita pura-pura niatin buat anak kecil, itu mah bersembunyi di balik niat dan Allah tahu niat kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, dan kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam hati mereka. Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Ya, tapi kita ingat Allah di atas arsy dan Allah dekat dengan ilmunya, dengan pengawasannya. Jadi hati-hati teman-teman masalah niat ini. Kalau kita banyak banget loh mempermainkan Allah dalam masalah niat. Karena itulah kita banyak-banyak minta ampun ke Allah. Dan kita minta, ya Allah bersihkan hatiku dari segala macam niat untuk mengkhianatimu, untuk berbuat durhaka padamu. Itu aja teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.